Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya membuat surat tanda registrasi untuk tenaga teknis kefarmasian khususnya untuk lulusan S1. Kalau untuk lulusan D3 kan biasanya STR itu sudah langsung diurus saat selama pendidikan atau selama kuliah, tapi kalau S1 itu nggak langsung diterbitkan STR karena memang S1 itu diberi opsi apakah akan melanjutkan apoteker atau tidak gitu kan, makanya jadi nggak wajib bikin STR gitu. Nah, buat teman-teman yang ternyata pengen kerja dulu, ini berdasarkan pengalaman aku bikin STR lulusan S1 di tahun 2021. Pertama, sebelumnya kita harus tahu dulu nih syarat-syarat buat STR itu apa aja. Nah, salah satunya itu ada sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu didapat kalau kita udah ujian. Nah, terus gimana caranya mau daftar ujian? Ujian kompetensi, langkah pertama yang harus teman-teman tahu itu, teman-teman harus akses website PAVI atau Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Nah, ini disesuaikan sama domisili teman-teman gitu. Misalkan teman-teman domisilinya di Cimahi gitu ya, maka ketik PAVI Kota Cimahi. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman klik registrasi anggota baru. Jadi buat daftar ujian itu teman-teman harus daftar jadi anggota organisasi dulu nih. Nah, ini organisasi yang menaungi lulusan baik D3 maupun S1 khususnya tenaga teknis kefarmasian itu namanya organisasi PAVI. Nah, di sini teman-teman tinggal ikutin aja nih persyaratannya, kayak misalkan harus mengisi identitas kayak gini diisi. Nanti bakal diarahin sama websitenya sampai teman-teman dapat yang namanya kartu tanda anggota. Nah, kalau teman-teman udah dapat kartu tanda anggota, maka teman-teman bisa buat daftar ujian, buat ujian kompetensi. Nah, kalau teman-teman udah berhasil ngisi identitas dan melakukan pembayaran, itu teman-teman bakal dapat kartu tanda anggota kurang lebih kayak gini. Ini kartu tanda anggota saya. Jadi pendaftaran anggota itu harus disesuaikan sama domisili kan. Tadi Cimahi itu contoh aja karena saya daftarnya di PAVI Cimahi. Kalau teman-teman domisilinya di Bandung, daftar Bandung. Kalau teman-teman di Surabaya ya daftar yang di Surabaya. Jadi disesuaikan dengan tempat domisili atau universitas teman-teman, domisili universitas teman-teman. Biayanya berapa? Biayanya itu sebentar ya. Pengalaman saya itu 130.000. Nah, ini ya, jadi persyaratannya untuk daftar jadi anggota PAVI itu harus pertama scan foto. Jadi siapin foto yang pakai batik PAVI kayak gini. Contohnya ya. Nah, gini. Yang kedua, siapin fotokopi KTP, terus scan bukti pembayaran. Waktu itu saya bayar 130.000 ya, pengalaman saya. Kemudian berkas tadi di-upload di website yang tadi yang kita masukin tadi. Kalau saya didaftarnya di PAVI Cimahi gitu. Sampai nanti teman-teman dapat kartu tanda anggota yang bisa teman-teman download setelah berhasil jadi anggota di website yang sama ya, di PAVI domisili, sesuai domisili. Nah, terus kalau udah dapet kartu tanda anggota, langkah selanjutnya gimana? Nah, teman-teman bisa nih daftar buat ujian gitu. Nah, ujian kompetensi yang dilaksanakan buat lulusan sarjana farmasi itu sepengalaman saya di tahun 2021 Desember itu dilaksanakan yang namanya workshop peningkatan kompetensi atau WPK. Nah, WPK itu jadi isinya rangkaiannya ada ini aja nih, ada 4 hari ya. Ada hari
ke-1 itu ada briefing, hari kedua nah ini detailnya bisa diakses di website saya tentang langkah-langkah detailnya. Jadi saya ngejelasin singkatnya aja, jadi teman-teman nanti bakal ikut ujian kompetensi nih. Ujian kompetensinya itu nanti hasil akhirnya kalau teman-teman lulus bakal dapat sertifikat kompetensi yang nantinya bakal bisa dipakai buat mengurus surat tanda registrasi gitu. Jadi nanti teman-teman daftar WPK gimana caranya, nanti teman-teman ngakses website yang namanya wpkpavi.com. Nah, nanti teman-teman ngikutin aja, masukin identitas dan lain-lain. Nah, waktu itu yang berkas yang saya siapkan untuk WPK itu scan ijazah, scan kartu tanda anggota yang tadi, sama pembayaran. Jadi waktu itu biaya untuk mengikuti ujian kompetensi itu 700.000 sepengalaman saya gitu. Jadi nanti kalau udah nyiapin berkas-berkas ini kemudian diupload di website tadi wpkpavi.com, baru deh teman-teman terdaftar jadi peserta ujian. Nanti tuh biasanya di tiap periode WPK itu suka ada kontak WhatsApp yang bisa dihubungi kalau teman-teman kebingungan gitu. Nanti bakal ada dari panitia WPK-nya. Tapi kurang lebih alurnya seperti itu. Nah, setelah mengikuti ujian kompetensi, kalau lulus kalian itu akan memperoleh namanya sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini yang bisa didaftarin buat STR. Syaratnya apa aja buat bikin STR? Itu kalau sepengalaman saya ini pas foto, fotokopi KTP, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di website nanti yang aku bakal simpen di deskripsi linknya. Ini pokoknya semua persyaratan dari mulai alur dari awal sampai biaya sampai kalian mau ngurus STR itu ada di website ini gitu. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu. Oke teman-teman, share video ini kalau bermanfaat dan jangan lupa like. Makasih.